Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, ada ilustrasi pada suatu malam listrik padam di seluruh desa. Semua lingkungan itu terjadi gelap gulita. Lalu seorang anak kecil menyalakan lilin dan membawanya keluar rumah. Saudara sekalian, cahaya lilin itu menarik perhatian dari tetangganya. Apa yang terjadi saudara? Satu persatu mereka pun menyalakan lilin yang ada di keluarganya. Tak lama kemudian lingkungan tersebut atau jalan di sekitar desa itu semuanya menjadi terang benderang. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, gereja kita pun demikian. Sebagai persekutuan umat, kita mengalami berbagai kegelapan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kegelapan di dalam rumah tangga kita dan di lingkungan di mana kita berada, atau di tempat-tempat kita bekerja. Kita mengalami kegelapan. Kenapa gelap? Saudara, gelap karena rasa ego dari setiap kita. Gelap karena iri hati. Gelap karena ketidakpedulian. Gelap karena terjadinya perpecahan, atau juga karena kita kehilangan arah, karena kita tidak memegang teguh kepada sumber kehidupan yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, bila satu orang saja di antara kita memulai pembaharuan dirinya dan menyalakan kasih Kristus, maka terang itu pun menular di kehidupan kita semuanya. Betul tahu Bapak dan Ibu? Saya ulangi, kalau di antara kita satu orang saja menyalakan terang kasih Kristus, maka kita semua pasti berbondong-bondong untuk menyalakan terang kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, jemaat Tesalonika hidup dalam penantian akan kembalinya Tuhan Yesus Kristus. Mereka resah, mereka khawatir, bahkan ada yang menjadi pasif, tidak mau lagi bekerja membangun hidup karena mereka berpikir bahwa Tuhan sudah dekat sehingga tidak perlu melakukan apapun. Jemaat kita pun demikian. Kalau Tuhan semua datang, jadi kita ya siap-siap diri sajalah, tidak usah melakukan aktivitas kebaikan apapun. Itu pun terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Rasul Paulus menegur mereka dengan lembut bahwa bukan soal waktu yang perlu jemaat tahu, sebab tidak seorang pun yang tahu persis kapan kedatangan
Tuhan Yesus itu terjadi. Ya, kita kan sudah tahu kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri pada malam hari. Tanpa seorang pun di antara kita yang tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, yang paling penting adalah bagaimana cara hidup kita, bagaimana cara hidup jemaat dalam masa penantian akan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Maksudnya, memang benar bahwa kita yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, namun kekekalan itu bukan hanya sekedar hidup abadi bersama Tuhan Yesus, tetapi yang lebih utama dari pengertian hidup kekal itu adalah hidup dalam kualitas rohani, hidup dalam kualitas rohani yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita hidup dalam hidup kekal, berarti kita senantiasa hidup taat kepada Tuhan dan melaksanakan firman-Nya, sehingga kita benar-benar diubah oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus dari cara hidup lama yang penuh dosa kepada cara hidup baru yang taat kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari ini di Ambon dilaksanakan pembukaan pelaksanaan sidang ke-39, dan sebagai jemaat kita bukan hanya menantikan nanti siapa yang jadi ketua sinode yang baru, tetapi yang paling utama adalah bagaimana cara jemaat GPM hidup memancarkan terang Kristus di dunia yang semakin tidak percaya ini. Atau dengan kata lain, kita bukan hanya menantikan siapa yang akan menjadi ketua sinode kita yang baru, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kualitas kehidupan rohani kita semakin baik, sehingga berkenan bagi Allah. Saudara sekalian, hal ini penting sebab menjelang sidang sinode ini muncul berbagai pandangan dari warga GPM di seluruh jemaat-jemaat, hampir di seluruh jemaat. Kalau kita datang di kota Ambon, itu tiap hari orang bicara tentang nanti siapa yang ketua sinode, dan siapa yang ketua umum sinode, dan siapa yang kepengurusan sinode dan sebagainya. Ada yang menyatakan GPM sedang kehilangan Roh Kudus. Bahkan ada yang sinis mengatakan bahwa kegelapan itu sedang masuk di dalam gereja kita, sedang masuk di dalam GPM. Saya tidak tahu apa itu betul atau tidak. Ada tanda apa? Sampai kita bisa menyatakan, sampai umat bisa menyatakan bahwa kegelapan itu ternyata ada di dalam gereja-gereja. Saudara-saudara sekalian, mungkin benar juga. Sebab kadang-kadang kita berada di dalam gereja, tetapi pikiran kita tidak ada di dalam gereja. Pikiran kita tidak ada di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam pemberitaannya. Kita sedang menghayal sesuatu yang sebetulnya itu di luar dari kehidupan bergereja, saudara-saudara sekalian. Karena kita lebih cenderung dalam kehidupan dunia, macam-macam yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita terjebak dalam kehidupan duniawi. Saudara-saudara sekalian, ada keluarga yang ke gereja, ya tidak usah semuanya, karena kolektornya terbatas. Karena itu bapak dan mama saja ke gereja. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus, bahwa kita sedang terjebak dalam kehidupan duniawi, kehidupan materialistis. Hal ini terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara.
sekalian yang diberkati Tuhan. Saya mengalami pada saat saya jadi ketua unit, saya mengamati kenapa warga saya itu jumlahnya itu 80-an orang jiwa, tapi yang datang beribadah itu ya paling 30 orang, itu pun terdiri dari bapak-bapak, mama-mama. Kemudian dengan berani dan tegas saya nyatakan, di rumah yang belum anak-anaknya belum bekerja atau masih bersekolah, tidak usah membawa perintah. Karena kita harus memenangkan jiwa-jiwa itu, bukan perintah dan saudara-saudara sekalian. Dan apa yang terjadi, saudara? Ibadah selanjutnya, ibadah itu dihadiri oleh bapak, mama, anak-anak, nenek-nenek, tete-tete. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, tema bulan Oktober ini yaitu gereja yang bersyukur dan mentransformasi diri, serta tema pemberitaan firman di hari ini yaitu pembaruan diri untuk membangun kehidupan menjadi penting bagi kita dalam menghayati firman Tuhan di hari ini. Mentransformasikan diri, saudara-saudara, merubah dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik, keadaan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kemarin-kemarin kau malas masuk ibadah unit, pemalas masuk ibadah PDP, pemalas masuk ibadah pelayanan perempuan, pemalas, maka firman Tuhan di pagi hari ini, di hari Minggu ini, tema minggu ini menyatakan harus kita memulai dengan mereformasi diri kita, saudara-saudara. Harus berani. Kalau kita tidak berani untuk keluar dari kehidupan yang lama, kita tidak mungkin. Gereja ini tidak mungkin akan terang, saudara-saudara sekalian. Karena itu, baiklah kita memulai mentransformasikan diri kita untuk menjadi terang di dalam kehidupan rumah tangga kita, menjadi terang dalam kehidupan lingkungan kita, menjadi terang di dalam kehidupan pekerjaan kita, supaya semua orang akan menawarkan diri menjadi terang dalam kehidupan kita, supaya nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Banyak orang akan memuliakan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saudara sekalian, jika memperhatikan perikop ini secara mendalam, terutama dalam kaitan dengan tema pemberitaan minggu ini, maka ada beberapa hal yang hendak dijelaskan kepada kita sebagai berikut. Yang pertama, pembaharuan mesti dimulai dari kesadaran. Kita bisa membaca ayat 6 dan ayat yang ke-7. Paulus berkata, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Saudara sekalian, ungkapan tidur di sini berarti hidup dalam kebiasaan lama. Kalau tidur nih, sudah malas, tidur saja, mau ke gereja malas, mau bangun kerja malas, apalagi membaca firman malas, tidur lagi ada. Artinya kita hidup dalam keadaan yang masih lama, saudara. Saudara sekalian, tanpa kepekaan rohani yaitu tidak lagi peduli, tidak lagi mendengar suara Tuhan, dan tidak lagi membuka pintu hati kita untuk melakukan perubahan. Firman ini mengajak kita sekalian, baik pelayan maupun umat, untuk bangun dari tidur rohani kita, saudara-saudara sekalian. Betulkah saya? Kalau ketemu ibadah, kalau ketemu mendengar firman, dan kemudian biasa-biasa saja, maka kita masih tidur, saudara-saudara sekalian. Kita datang di gereja untuk karena sesuatu yang non rohani, ibadah kita menjadi sia-sia, saudara-saudara. Kita tidak peka, kita tidak waspada terhadap tipu daya iblis, hidup dalam rasa aman yang palsu. Nah, ini yang biasa palsu, kepalsuan palsu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk dapat sesuatu kita
kita palsu-palsu saja. Tapi itu hidup yang palsu, hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sementara saja, saudara-saudara sekalian. Kami DPR ini mau cara ini perbaik-baik lagi dengan masyarakat, kasih barang, dan masyarakat yang begitu juga pura-pura terima itu barang, dan kemudian dia tidak coba juga. Semua itu terjebak dalam kehidupan yang palsu, yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Karena itu hidup kita tidak pernah mengalami pertobatan dalam kehidupan rohani kita. Saudara sekalian, firman Tuhan ini mengingatkan kita agar jangan kita membiarkan diri dan persekutuan milik Tuhan ini berjalan dengan pola bergereja yang lama, yang hanya mengutamakan pertumbuhan struktur organisasi. Nah, ini dia ketua sinode, ini dia ketua klasis, ini dia ketua majelis jemaat, ini dia mengutamakan kelembagaan sinode, klasis, jemaat. Ada yang boleh keluar dari ini, ada aturan, dan kemudian memperhambat pelayanan itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Padahal struktur dan kelembagaan itu hanyalah alat yang dimaksudkan untuk mendukung tugas-tugas pelayanan, bukan struktur dan organisasi menghambat tugas-tugas pelayanan. Dan ini harus menjadi transformasi baik dari pribadi kita maupun dari sidang sinode yang sedang berjalan di sinode DPR di Ambon saat ini, saudara-saudara. Kita mesti menjadi terang dan membawa kehidupan bagi sesama. Bahwa struktur atau lembaga itu bukan tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan. Sehingga gereja yang hanya mengutamakan struktur atau lembaga, maka ia akan kehilangan jati diri sebagai gereja yang sesungguhnya. Ini nanti kayaknya ada pendeta yang susun ini, dan hari ini dibacakan di seluruh jemaat-jemaat di GPM ini. Saya tambah kurang saja, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan ini sekaligus sedang menyadarkan kita bahwa harta sesungguhnya dari gereja adalah jiwa-jiwa kita, saudara-saudara. Ya, jadi harta itu ada, harta yang sesungguhnya itu jiwa pasong, jiwa pamet, jiwa saudara-saudara semua, jiwa kita semua, itu harta rohani kita. Harta yang sesungguhnya itu adalah ada di jiwa-jiwa anak-anak ini, yang sebentar lagi mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan lewat hidung ukulelenya. Itu kita, itu jiwa, harta di dalam gereja kita. Anda pikir? Jadi jangan pakai jabatan, harta kekayaan duniawi itu sebagai harta rohani, tidak boleh. Saudara-saudara sekalian, saya selalu bilang harta jabatan itu sementara saja, tapi kehidupan kekal itu abadi bersama dengan Tuhan. Betul toh? Betul kan? Hal yang kedua adalah diperbarui dengan iman. Ini cukup lama ini. Tapi ya mudah-mudahan dipersingkat saja. Saya tadi malam dengan baca juga agak panjang. Hal yang berikut adalah baju sirah, iman, kasih, serta ketokong pengharapan keselamatan. Inilah 3 dasar pembaruan diri gereja, baik sebagai pribadi maupun sebagai satu persekutuan tubuh Kristus. Ya, saya singkat-singkat saja. Hanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus sajalah yang membuat kita berani melangkah menghadapi masa depan gereja yang penuh tantangan dan pencobaan. Orang punya iman pasti dia akan berani, saudara-saudara sekalian. Dia tidak peduli mau itu pejabat apa, apalagi pejabatnya itu tidak berpihak kepada rakyat, dia tidak akan tahu. Jangan pernah menghamba kepada manusia, karena manusia hanya sia-sia, manusia sementara saja dan dia akan hilang. Kepada Tuhan kita harus menghamba kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian.
saling mendengarkan dan membangun kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Melalui pengharapan maka kita akan memperoleh kekuatan untuk terus berjalan menerjang badai kehidupan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita dalam segala situasi, kondisi kehidupan yang kita alami. Kalau ada yang mau diganti kepala sekolah, terus khawatir. Mungkin itu cara Tuhan. Kalau mau ada yang mau ganti jabatan, terus khawatir. Mungkin itu cara Tuhan kita. Supaya Anda bisa istirahat. Dalam kaitan dengan ini, maka kita berdoa agar dalam sidang-sidang ini keputusan yang diambil tidak berdasarkan pada kepentingan kelompok, melainkan pada iman yang taat, kasih yang mempersatukan, serta pengharapan yang menumbuhkan kehidupan di dalam Kristus. Saudara sekalian, hal ini penting sebab pembaruan sejati bukan hasil rapat semata, hasil sidang sinode, hasil sidang pelajar, hasil sidang jemaat. Sebab pembaruan sejati adalah pertobatan, saudara-saudara. Kesadaran bahwa kita semua dipanggil untuk melayani dalam terang Kristus. Hal yang ketiga, hidup untuk membangun dan menguatkan. Pada ayat yang 11, Paulus menutup pesannya ini dengan berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu melakukannya. Pesan ini sungguh menghibur dan menguatkan semua orang. Sebab inilah panggilan kita sebagai umat Tuhan, yaitu saling membangun, bukan saling menjatuhkan, saling meneguhkan, bukan saling melemahkan. Bila GPM kita hidup saling membangun, bila jemaat Tuhan hidup saling membangun, dan bila setiap keluarga dalam jemaat ini hidup saling membangun, maka kita semua benar-benar menjadi sumber kehidupan bagi orang lain demi kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, ingatlah bahwa pembaruan diri yang dibicarakan dalam perikop pemecahan kita ini berarti kita semua, pengurus jemaat, pengurus unit, pengurus pelayanan laki-laki dan perempuan, pengasuh maupun umat, berubah dari dalam diri kita. Pembaruan motivasi pelayanan kita, karakter hidup kita, dan merubah cara pelayanan kita dalam jemaat. Ini pendeta yang tulis, Bapak dan Ibu saudara, bukan penutua Yakub Singgung yang tulis. Karakter hidup kita dan merubah cara pelayanan kita dalam jemaat. Dan untuk itu maka struktur atau lembaga gereja ini harus diarahkan kembali pada misi utama yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita, yaitu menghadirkan kasih Allah bagi semua kita, Anda dan saya dan semua ciptaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini terakhir sudah. Seperti lilin kecil yang menyala di tengah kegelapan, maka satu pembaruan pribadi bisa menyalakan semangat banyak orang. Itu mereka dengan cerita itu bahwa dulu mereka memberikan motivasi untuk semua. Marilah kita menjadi pribadi pertama yang bersedia menyalakan diri kehidupan kita yang diterangi kasih Kristus di tempat di mana kita berada, sehingga membuat orang lain juga menjadi bersemangat untuk menyalakan diri kasih Kristus bagi lingkungan sekitarnya. Kalau betul sesuatu, orang lain begitu. Tapi kalau betul ceria, dia akan menular kepada orang lain. Baiklah, kita akan terus berjalan dalam terang Kristus. Kasih Kristus memberkati Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian yang di hari ini beribadah kepada Tuhan. Amin.